Assalamualaikum mama semua, balik lagi di channel aku Adianti Laras. Dan seneng banget kalau misalkan kali ini aku bisa lagi sharing ke mama-mama semua tentang pengalaman aku, yang mana saat ini aku bakal cerita pengalaman aku menghadapi anak aku yang sempat pernah mengalami speech delay, atau bahasa Indonesianya adalah terlambat bicara. Nah, sebenarnya udah lama juga aku mau cerita tentang speech delay ini, cuman sebenarnya tuh aku bingung buat ceritanya itu mulainya tuh dari mana, kerangkanya tuh seperti apa, susunannya seperti apa. Dan baru hari ini aku buat kepengen lagi ada di depan kamera. Jadi previously aku bakal minta maaf dulu kalau misalkan ternyata ceritanya nggak runtut, kerangkanya nggak runtut, muter-muter gitu. Mudah-mudahan pengalaman aku bisa buat ngebantu mama semua yang lagi sedang proses menstimulasi anaknya yang sedang terlambat bicara. Dan aku juga mau nyemangatin bahwasannya badai itu pasti berlalu, kita semua bakal ngelewatin proses ini. Jangan nyerah karena rahmat Allah itu sangat dekat. Jadi dulunya itu aku itu kurang pengetahuan, soalnya aku juga sering banget buat ngasih anak aku screen time, aku sering ngasih anak aku handphone, TV yang disetelin sama YouTube Kids dari semenjak usia dia 7 bulanan. Dan aku nggak tahu banget kalau misalkan screen time di usia segitu itu nggak boleh. Lalu tibalah saat Refat menginjak usia 15 bulan, terus aku ngeliat postingan temen aku yang umurnya itu hampir sama kayak Refat. Terus dia posting kalau misalkan anaknya itu udah bisa ngomong beberapa kata. Paniklah aku. Dan saat itu aku mulai searching umur berapa sih sebaiknya Batita itu udah bisa ngomong. Dan ternyata idealnya itu pada Batita umur 1 tahun dia itu udah bisa untuk mengucapkan mama papa. Dan pada maksimal usia 16 bulan dia wajib harus ada minimal bisa 1 kata. Dan Refat pada saat itu 15 bulan belum ada 1 kata pun yang keluar dari mulutnya dia. Panik dong aku sebagai mama yang kurang pengetahuan ini, jelas aku panik. Dan kemudian aku searching dong di Google, kenapa sih anak aku itu belum bisa ngomong, kenapa anak aku umur segini belum bisa mengucapkan 1 kata pun yang bermakna. Dan kalau misalkan kita googling itu jawabannya semuanya malah tambah bikin panik. Kita searching sendiri itu jawabannya malah ngebuat spekulasi yang terlalu jauh, nanti jatuhnya malah kita punya untuk diagnosa sendiri. Sampai pada akhirnya aku searching aja dokter spesialis anak yang concern ke tumbuh kembang anak yang ada di sekitar daerah rumah aku, yaitu Bekasi. Dan aku ketemu sama klinik tumbuh kembang Lalita. Dan waktu itu aku ketemu sama dokter Bernard, which is dokter Bernard ini juga dia praktik di Brawijaya, Jakarta Selatan. Nah, sampailah aku di klinik Lalita, terus aku dikasih formulir yang isinya adalah kita suruh mengisi riwayat sebelumnya dari anak, milestone tumbuh kembangnya sih lebih tepatnya. Dan milestone itu seperti kapan dia tengkurap, kapan dia berguling, kapan dia mulai duduk, kapan dia mulai tersenyum ke ibunya, kapan dia mulai jalan, dan sebagainya. Dan alhamdulillah aku mengisi formulir itu, mengisi milestone-nya Refat. Alhamdulillah Refat itu nggak pernah terlambat di milestone perkembangannya. Dan akhirnya sampailah aku untuk masuk ke ruangannya dokter Bernard. Tapi aku nggak tahu ya ini aku manggilnya bener apa enggak dokter Bernard. Semoga aku bener cara manggilnya, kalau enggak aku minta maaf banget buat dokter Bernard kalau misalkan aku salah nyebut namanya. Terus aku masuk ke ruangan dokternya, terus dokternya itu langsung suruh aku duduk, terus dia bener-bener liatin perilakunya Refat, lama banget dia liatin untuk dia bisa deteksi anak aku ini ada gangguan apa enggak sih gitu. Aku takut banget kalau ternyata hasil dari screeningnya itu anak aku didiagnosa autis atau anak aku didiagnosa hyperactive disorder gitu. Karena banyak banget yang bilang anak aku ini super duper pecicilan dan aktif parah. Dan bener aja di ruangan itu tuh Refat itu gak bisa diem, dia tuh kayak buka-buka tas dokternya, terus dia lari-lari sana sini gitu.
Tapi aku tuh pengen banget buat ngelarang Refat itu buat jangan pegang-pegang tas dokter, cuma dokternya sendiri bilang udah nggak apa-apa, diem aja, saya mau ngeliat perilaku anaknya. Ya udah dong, berarti pada saat itu aku nggak ngelarang Refat. Nah BTW si Refat itu di 15 bulan itu aku takut banget karena emang anak aku kalau dipanggil itu dia itu nggak mau nengok pada saat 15 bulan itu. Nah terus selain dia dipanggilkan nengok, dia itu juga nggak bisa diem. Kalau misalkan dia dilepas aja di depan gang itu dia pasti lari-larian dari ujung gang sampai ujung gang lagi, bolak-balik terus. Itu tuh dulu si Refat kayak gitu pas pada saat dia masih sekitar umur 15 bulan. Dan alhamdulillahirobbilalamin akhirnya dokternya selesai juga screening Refat. Pada saat itu nggak terlalu lama juga sih, kalau nggak salah sekitar 15 menit screeningnya untuk ngeliat perilakunya Refat agar bisa dokternya diagnosa gimana tumbuh kembangnya saat itu. Dan hasilnya ternyata kata dokter anak aku itu normal. Dan kayak itu tuh seneng sekaligus kayak wondering, is it true? Beneran gitu, anak kamu gak kenapa-napa beneran gitu. Dan kata dokter adalah apa? Adalah ternyata memang adalah kurang stimulasi aja. Aku nanya, dok, anak ini 15 bulan dan belum ada satu kata pun yang bermakna yang keluar dari mulut. Apakah dia speech delay? Aku tanya. Dokternya bilang, sedikit. PR dari dokter adalah stimulasi. Ajak ngomong terus, ajak interaksi terus, ajak main terus sama ibunya. Itu tuh kayak aku tuh kayak tertampar banget, kayak ketahuan banget kalau misalkan ibunya tuh di rumah jarang banget stimulasi dan jarang banget ajak ngomong. Mungkin karena aku terlalu sering nyambil Refat nonton YouTube, tapi akunya sambil bebenah rumah. Terus pada saat aku ngasih hasil diagnosa itu ke kasir, langsung mbak kasirnya nanya, tunggu ya bu, dilihat dulu diagnosanya, berapa yang harus dibayar. Oh ternyata ini anaknya normal aja bu, kalau gitu bayar konsultasinya aja. Waktu itu sekitar kalau nggak salah 400.000 konsultasinya di klinik Lalita di daerah Sumarekon, Bekasi. Tapi sebagai mama-mama yang sangat parnoan kala itu, aku itu kayak wondering sama hasil dari screeningnya dokter Bernard, apakah benar kalau misalkan anak aku itu normal-normal aja dan gak ada gangguan apa-apa gitu. Akhirnya aku cari lagi dokter tumbuh kembang di sekitar rumah aku yang deket, dan gak sengaja waktu aku lagi jalan-jalan aja naik motor, aku ketemu klinik tumbuh kembang di deket rumah aku. Terus aku samperin, terus aku udah berniat banget kalau misalkan aku mau ke sana buat screening lagi Reva ke dokter tersebut. Dan ternyata saat aku ke sana, dokternya itu adalah dokter di Rumah Sakit Permata Bekasi, yang mana dia punya klinik tumbuh kembang sendiri karena di Rumah Sakit Permata itu belum ada buat kelas-kelas terapinya. Jadi dia buka klinik sendiri untuk pasien-pasien dia yang di rumah sakit, dia bisa alihkan terapi di rumah tumbuh kembang tersebut. Namanya Dokter Rahma, baik banget orangnya. Dan aku juga seneng waktu itu aku nemuin dokter tumbuh kembang tapi nggak di rumah sakit karena waktu itu zaman COVID. Jadi aku insecure banget kalau misalkan harus bawa anak aku ke rumah sakit. Apalagi kalau misalkan saat itu Refat didiagnosa buat harus ikut terapi. Jadi aku males banget kalau misalkan anak aku harus bolak-balik intens ke rumah sakit di zaman pandemi COVID gitu. Tahu gak sih ternyata hasil dari screeningnya dokter Rahma bilang apa? Dia bilang hal yang sama, padahal udah beda 1 bulan dari screeningnya dokter Bernard pas 15 bulan. Nah aku kan pas screening sama dokter Rahma itu udah 16 bulan dan belum mengeluarkan satu kata pun. Dan ternyata hasil screeningnya itu sama. Ternyata hasil screeningnya itu adalah ini kurang stimulasi di rumahnya, ini normal, ini mah nggak apa-apa. Padahal akunya sebagai mamanya itu udah overthinkingnya parah. Dan ternyata anak aku normal, alhamdulillah. Terus aku nanya dong, tapi kenapa ya anak aku tuh, aku ngerasa banget anak aku beda, pecicilannya itu luar biasa, nggak bisa diemnya itu luar biasa. Karena udah pernah main juga sama anak-anak seumurannya, dan dia itu emang paling pecicilan gitu, pecicilan banget, aktif banget, gak bisa dibanget. Terus dokternya tuh bilang kalau misalkan itu nggak apa-apa bu, itu tandanya anaknya pinter dan sangat ingin tahu. Lihat deh, dia lari ke sana, lari ke sini bukan tanpa tujuan. Kalau hyperactive disorder itu adalah tanpa tujuan. Tapi anak ibu itu lari ke sana, lari ke sini, dia itu nyari barang apa yang dia bisa kotak-katik, yang dia bisa mainin.
yang dia bisa untuk dia gali, cari tahu lagi. Dia mau menemukan barang-barang baru dan dia mau tahu sedetail-detailnya barang itu. Makanya di sana itu waktu Reva screening itu dia emang kesana kesini cari barang apa, terus dia ambil, dia lihat-lihat, dia kotak-katik. Ternyata memang katanya itu nggak apa-apa, itu anaknya pintar. Sebenarnya mungkin lebih ke pinter yang kepo gitu ya, karena aku yakin semua anak itu pinter kok dengan jalannya masing-masing. Oke, setelah itu aku pulang dari kliniknya Dokter Rahma dan aku implementasikan apa yang dikasih tahu sama Dokter Rahma untuk aku stimulasi anak aku. Tapi namanya emak-emak parnoan, belum ada seminggu aku stimulasi, kayak cuman 5 hari. Aku tuh balik lagi ke kliniknya Dokter Rahma buat bilang kalau misalkan ini anak aku nggak bisa distimulasi. Aku bilang kayak gitu, susah gitu. Terus aku mohon-mohon sama Dokter Rahma buat dibantu. Udahlah dok, nggak apa-apa, masuk aja ke kelas terapi. Soalnya waktu itu aku nggak boleh sama Dokter Rahma terapi ya, dilarang. Karena kata dia itu nggak boleh asal terapi aja gitu. Nah tapi waktu itu aku balik lagi buat aku minta tolong sama Dokter Rahma kalau misalkan anak aku itu sekalian deh distimulasi sama terapis. Dan setelah dia pertimbangin sambil dia ngeliatin perilaku Reva, akhirnya dia nyetujuin dan ngebolehin aku buat masukin Reva ke kelas terapi. Tapi dia nggak ngebolehin buat masuk ke kelas terapi wicara dulu. Waktu itu dia ngebolehin aku buat masuk ke kelas terapi sensori integrasi, which is ternyata dalamnya sensori integrasi itu kalau yang manusia awam lihat ya, itu tuh kayak cuma naik prosotan, lempar-lempar bola-bola, manjat-manjat gitu. Tapi ternyata sensori integrasi itu adalah proses mengatur input sensorik untuk anak lebih fokus lagi dan terstimulasi juga sensoriknya. Sehingga anak yang sulit fokus menjadi lebih fokus. Jadi kalau yang orang awam lihat itu cuma main-main aja, padahal di dalamnya ada proses stimulus yang diberikan sama terapisnya agar anak kita mau untuk ikut sama perintah-perintah, lebih fokus lagi. Jadi yang kalau orang awam lihat itu sensori integrasi itu kayak cuma main-main aja, prosotan aja, lempar bola aja, manjat aja gitu. Padahal di dalam terapi sensori integrasi itu, terapis itu berusaha untuk stimulus anaknya agar anaknya lebih fokus lagi berperilaku sesuai pada tempatnya. Kayak misalkan dia di sana lempar-lempar bola, yang orang awam lihat itu lempar bola biasa aja, padahal yang terapis lakukan adalah agar anak mentaati peraturan bahwa lempar bola itu harus pada ringnya gitu. Terus kayak puzzle itu anak itu nggak bisa asal susun-susun sesuai yang dia mau, tetapi puzzle itu harus sesuai pada tempatnya gitu. Pokoknya di sana emang diarahkan untuk lebih fokus lagi. Dan pada saat itu sama Dokter Rahma, Revat nggak dibolehin buat masuk ke kelas terapi wicara. Dan pada saat 1 bulan aku selesai SI, aku evaluasi sama Dokter Rahma, terus Dokter Rahmanya juga tetap nggak ngizinin anak aku buat ikut ke kelas terapi wicara karena menurutnya Revat masih kekecilan banget. Terus Revat itu juga masih harus latihan fokus dulu sebelum dia masuk ke terapi wicara. Pada saat itu juga aku bilang sama Dokter Rahma kalau misalkan aku mau nanya diagnosanya Revat itu apa, karena terapisnya sendiri nanya sama aku diagnosa Revat itu apa gitu, biar dia juga bisa lebih fokus ngarahin Revat sambil bicara ke arah mana sambil main gitu. Jadi biar dia juga bisa lebih fokus stimulus Revat ke arah mana. Dan pada saat itu Revat didiagnosa adalah keterlambatan bahasa ekspresif. Kenapa keterlambatan? Jadi yang seingat aku kalau misalkan disorder atau gangguan itu ditegakkan pada saat anak udah berusia 2 tahun. Karena waktu itu Revat masih 16 bulan, jadi belum bisa untuk didiagnosa gangguan, masih keterlambatan. Dan kata terapisnya juga Revat itu masih terlalu kecil kayaknya buat masuk terapi wicara katanya. Karena memang umumnya yang masuk terapi wicara itu kebanyakan di umur 2 tahun. Karena kenapa? Biasanya karena anak yang keterlambatan bicara biasa itu dia pada saat umur 2 tahun itu dia udah mulai ngejar, perlahan dia kejar. Meski dia tidak sama dengan anak yang mulai dari 1 tahun udah bisa bicara, tapi di 2 tahun dia mulai ngejar kosakatanya. Dan biasanya di umur 3 tahun itu dia udah lancar kalimatnya. Nah setelah berjalan sensori integrasi 1 bulan, jadi umur dia udah 17 tahun. Jadi umur dia udah 17 bulan
lebih berjalan ke 18, dia itu udah banyak kemajuannya setelah dia menjalani 1 bulan SI. Dia udah bisa nyusun puzzle, dia juga udah bisa berkata-kata cicak, dia juga udah bisa bilang ayah. Dan tapi kata dokter Rahma, Refat belum bisa untuk lanjut ke kelas terapi wicara, tapi dia masih harus lanjut ke kelas SI-nya 2 bulan lagi. Jadi ya udah Refat, aku terusin buat SI 2 bulan lagi. Setelah 2 bulan lagi, berarti itu Refat umur 19 bulan, jalan 20 bulan. Nah Refat itu udah selesai, jadi total dia 3 bulan terapi SI. Dan aku evaluasi lagi sama dokter, ternyata dokter juga masih belum bolehin aku buat ikut ke kelas terapi wicara. Tapi pada saat itu aku bergumam kalau misalkan Refat itu kayaknya udah menguasai deh semuanya yang di SI. Dia saat ini perlunya stimulus bicara deh gitu. Cuma memang aku tidak memungkiri bahwasanya Refat masih sangat pecicilan pada saat itu. Karena aku merasa keberatan kalau misalkan aku harus lanjut SI lagi, aku pengennya Refat masuknya ke kelas terapi wicara. Cuman aku juga nggak mau ganggu-gugat keputusan dokter, kan dokter yang lebih tahu ya. Jadi aku milih buat aku mundur aja deh terapi sensori integrasinya. Aku merasa kalau misalkan terapi SI itu bisa aku terapin di rumah. Nah sambil aku terapin di rumah, aku coba buat masukin Refat ke daycare gitu. Aku pengen dia bersosialisasi. Cuman gak lama sih waktu itu di daycare itu, dia cuman kayak 4 harian gitu. Aku seneng dia bersosialisasi di sana. Cuman itu sayangnya daycare-nya itu ada nonton TV, sedangkan aku lagi mengurangi banget paparan layar buat Refat. Meski aku gak memungkiri kalau misalkan aku juga masih ngasih Refat screen time pada saat dia makan, karena aku capek harus ngejar-ngejar dia. Yang ini nggak boleh ditiru ya, kalau bisa jangan ditiru. Aku capek banget kalau misalkan harus ngejar-ngejar Refat sambil makan gitu, karena dia pecicilan parah kan, nggak bisa sambil diem. Jadinya aku setiap dia makan 3 kali dalam sehari dia nonton YouTube, cuma 15 menitan. Jadi total di dalam sehari itu 45 menit dia nonton. Terus di daycare itu ternyata nonton. Jadi karena aku kan pengennya Refat itu bersosialisasi dan gak nonton karena dia di rumah udah nonton. Jadi ya udah aku keluar dari daycare-nya dan aku berusaha untuk stimulasi sendiri pada saat itu. Nah, aku tuh pernah ngeliat seorang ibu-ibu stimulasi anaknya yang lagi speech delay juga pakai gambar hewan-hewan. Jadi aku ikutin caranya. Aku beli flashcard hewan-hewan, juga beliin poster-poster hewan, aku tempelin di kamar. Terus aku stimulasinya pakai buku hewan yang ada suara-suaranya. Aku stimulasi pakai flashcard, aku stimulasi pakai poster yang ada di kamar. Aku tuh sempet banget buat kayak nyerah, kayak merasa kayaknya ini nggak bisa deh gitu. Kayaknya kok dia tetap nggak ngikutin apa-apa. Jadi aku cari informasi kalau misalkan stimulasi anak itu harus pelan-pelan. Dia itu nggak bisa ngikutin gerak mulut kita kalau misalkan cepet-cepet. Jadi kayak misalkan kita bilang ini sapi, jadi gerak mulutnya itu harus pelan-pelan. Sapi. A, I, U, E, O nya juga mesti mimiknya itu jelas gitu. Sapi, bunyinya itu mu. Terus aku juga baca-baca kalau misalkan menceritakan anak tentang apapun, dan kali ini aku milihnya tentang hewan. Aku menceritakannya itu dengan sangat-sangat ekspresif. Jadi anakku tuh bener-bener ngelihatnya itu juga kayak excited gitu. Jadi kayak sapi itu bunyinya mu gitu. Jadi bener-bener penuh dengan ekspresi. Terus juga kayak misalkan burung, apa Refat tahu kalau burung itu bisa terbang? Dia ada sayapnya, dia terbang di angkasa. Wah, hebat sekali burung bisa terbang. Apa Refat mau terbang? Iya. Jadi kita tuh nyeritainnya juga dengan semangat agar bisa energi positifnya itu terserap. Jujur aku sempat frustasi karena aku udah sebegitu stimulasinya juga tidak menimbulkan apa-apa. Dan aku sempat frustasi selama kurang lebih 3 bulan sampai Refat usia 21 bulan. Itu kayak aku frustasi, aku cari cara gimana caranya, aku harus konsul ke dokter mana lagi gitu. Tapi ternyata itu berhasil gitu. 3 bulan itu kayak cepet ya kalau misalkan aku ngomong. Cuman
Kalau seorang ibu yang ngerasain sehari-hari menjalani anaknya yang belum ngomong dan dikejar-kejar waktu pada saat itu tuh deg-degan banget tahu. Dan setelah 3 bulan melewati hari demi hari, waktu demi waktu, ternyata itu bekerja. Hal yang aku stimulasi itu sangat bekerja. Di 21 bulan Revat itu udah bisa ngikutin suara-suara yang aku praktekin ke dia. Bahagia banget karena ternyata dia udah bisa ngikutin suara-suara hewan, kayak sapi itu mu, kayak tikus itu cip 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 gitu, harimau ha. Di 22 bulan dia itu udah mulai banyak kosakata yang dia punya pada saat itu. Dan di 24 bulan itu kosakata dia udah semakin banyak lagi dan udah hilang insecure aku karena dia itu bisa ekolalia kalau nggak salah ya. Jadi dia itu bisa ngikutin apa yang kita omongin. Misalkan macan, dia bisa macan. Ibun itu lagi masak, dia bisa ngikutin masak. Sekarang usia Revat udah mau 3 tahun. Alhamdulillah udah bisa dikatakan sangat lancar gitu. Nah, poinnya di sharing pengalaman aku yang kali ini, aku tuh pengen bilang banget kalau misalkan jangan pernah putus asa. Bener banget yang dikatakan rahmat Allah itu sangat dekat, berusaha aja terus. Dan gak selamanya kalau misalkan anak nggak nengok di usia 15 bulan itu udah pasti autis. Kalau misalkan anak sangat pecicilan itu hyperactive disorder. Jadi aku saranin buat mama semua yang lagi ngalamin anak speech delay, cari dokter anak yang concern ke tumbuh kembang anak supaya kalian bisa menegakkan diagnosa. Kalau misalkan anak kalian itu cuma terlambat bicara sedikit, cuma terlambat bicara biasa, atau memang ada gangguan gitu. Karena jangan pernah menerka-nerka sendiri kayak aku, jangan pernah overthinking sendiri kayak aku. Terus kalau misalkan emang udah ada second opinion kayak aku kan ada first opinion dari dokter Bernard, aku nggak percaya, aku cari second opinion. Dan kalau udah ada second opinion, udah 2 kali anak aku dibilang normal, ya udah gitu, jangan overthinking sendiri gitu. Tapi berusaha aja gitu. Tapi kalau misalkan udah didiagnosa memang gangguan, semangat dan jangan pernah putus asa. Jadi mama itu kayak harus tebelin kuping, harus kayak biarin aja anak lain itu udah bisa apa gitu, fokus sama goalsnya anak sendiri udah bisa apa. Terus kayak jangan dengerin kalau misalkan anaknya sangat aktif, terlalu aktif itu udah pasti hiperaktif, itu jangan dengerin. Anak nggak nengok aja itu kayak itu udah gejala autis, tapi ternyata bukan. Jangan pernah self diagnose. Oke, semangat buat mama-mama semua. Sampai jumpa di channel aku selanjutnya. Goodbye.